ibarat kita menjalani kehidupan hubungan dengan Allah supaya kita selamat, mulia, bahagia dunia akhirat. Kita dikasih buku pedoman, buku petunjuk sama Allah berupa Al-Quran. Ibarat orang berkendara, Al-Quran itu rambu-rambu lalu lintas. Orang berkendara kalau mau patuh dengan rambu-rambu lalu lintas, insya Allah aman, nyaman, selamat sampai tujuan. Betul? Betul. Hati-hati dan waspada, ini syubhat. Hati dan waspada, ini syubhat. Peringatan, kita harus peka. Nah, ini lampu hijau, jalan. Perintah halal, jalan. Sekarang banyak orang yang tidak tahu rambu-rambu, atau dia tahu rambu-rambu tapi nggak mau mematuhi. Bukti bahwa manusia itu makhluk yang paling istimewa. Ibarat perusahaan, ibarat pabrik, manusia itu produk unggulan dibanding makhluk-makhluk yang lain. Kita manusia ini produk unggulannya Allah. Allah menciptakan makhluk namanya malaikat. Ini selalu baik, tidak pernah buruk, selalu benar, tidak pernah salah. Ini malaikat. Api tok, boten wonten eleke. Malaikat itu baik tok, tidak ada buruknya sedikit pun. Bener terus, tidak ada salahnya. Itu malaikat. Maka malaikat Mikail nggak mungkin salah alamat dalam membagi rezeki. Nggak mungkin kalau rezeki itu jatahnya Anwar Zahid kok diterima sama Jono, nggak mungkin. Nggak mungkin. Wong itu jatah rezekinya Anwar Zahid. Malaikat Mikail nggak mungkin ngasihnya ke Pak Jono, tetap dikasihkan ke Anwar Zahid. Nggak mungkin salah. Kata orang kita, rezeki nggak bakal ketuker. Betul? Betul? Kalau emang udah rezeki nggak bakal ketuker, nggak bakalan ketuker. Rezeki ini dari Kapolsek Kanor tetap no Kanor, nggak bakal ketuker, nggak bakal. Kapolres pun nggak bisa geser, nggak bisa. Halo, malaikat nggak pernah salah. Malaikat Israel nggak mungkin keliru nyabut nyawa. Kalau memang waktunya yang dicabut nyawanya Sujono, yang mati tetap Sujono. Gak mungkin Mario Prahatinto, gak mungkin. Panjang umur untuk beliau Pak Kapolres, sehat wa'afiyah fi ta'atillah, sukses dalam karir, makin maslahah, manfaah dan berkah untuk keluarga, masyarakat dan untuk bangsa Indonesia ke depan. Sedianya miladnya beliau di tanggal 19 Maret, berdekatan dengan saya. Kalau saya di 11 Maret, jadi saya dengan beliau itu bintangnya sama, makanya kita karakternya sama. Gantengnya juga sama. Insya Allah nasibnya sama, nasibnya sama-sama mulia. Bedanya beliau di jalur Polri, saya di jalur KIAI. Loh, ini kan sudah sering saya sampaikan, harus sinergi. Harus sinergi, karena banyak hal yang kiai nggak mampu menyelesaikan, ternyata yang bisa menyelesaikan adalah polisi. Sebagaimana polisi tidak bisa menyelesaikan hal, yang bisa menyelesaikan adalah kiai. Ini yang sering saya sampaikan. Jadi kiai butuh polisi, polisi juga butuh kiai, gitu loh. Jadi misalnya ada anak mabuk 20 orang, mabuk berjamaah, 20 orang nyekek botol. Saya tahu, saya lewat, saya samperin, bubar kamu, bubar kamu. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu. Ayo misalnya, kira-kira 20 anak yang mabuk tadi, tak bacakan ayat Quran, bubar, apa saya dilempar botol? Ya aku sing diantem botol.
Saya datang, bubar, bubar, bubar. Ya saya malah ditembak, wong polisi aja ditembak apalagi saya. Wis kapolsek loh itu padahal. Menengo John. Loh ini lagi rame ini beritanya kok. Loh betul nggak kira-kira? Loh, itu bukan wilayah saya. Ya ada arena judi sabung ayam kok saya datang misalnya. Bubar, neraka kamu. Ndasku pecah. Itu wilayahnya polisi. Polisi aja ditembak kok. Al-Fatihah untuk beliau bertiga. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Insyaallah dalam keadaan menjalankan tugas negara, insyaallah dihukumi meninggal syahid. Insyaallah beliau bertiga syahid. Dah. Jadi itu bukan wilayah saya. Ngono. Nah, demikian pula kalau ada masyarakat yang secara moral, secara akhlak merosot, lah ini polisi nggak mungkin bisa ngasih pembinaan dalam hal moralitas. Itu tugasnya saya. Tugas para ulama, tugasnya para kiai, bagaimana membina moral masyarakat supaya patuh, supaya taat pada hukum. Nah makanya kalau misalnya nggak dibantu para ulama, nggak dibantu para kiai, izin, berat tugasnya polisi, berat banget. Anggota Mapolres Bojonegoro cuma berapa personilnya, sementara penjahatnya yang nakal berapa, kewalahan. Maka ini perlu sinergi. Dan Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kalau malaikat itu benar terus, nggak ada salahnya. Allah menciptakan makhluk namanya setan. Salah terus, nggak ada benernya. Jelek terus, nggak ada baiknya. Itu setan. Nah, itu hobinya kalau bisa dekat sama Allah. Ketika bisa dekat sama Allah, itu malaikat merasa puas, merasa bahagia banget. Itu hobinya malaikat, kebanggaan dan kebahagiaan malaikat. Kadang-kadang karakter itu muncul pada manusia. Manusia kalau lagi menonjol karakter malaikatnya, ketika bisa dekat dengan Allah itu rasanya bahagia, tentrem, damai. Menjalankan sholat tahajud damai, tentrem, bahagia. Itu lagi keluar unsur malaikatnya. Sholat tarawih, sholat witir, betah berlama-lama, merasakan nikmat, baca Quran berlama-lama, terasa nikmat. Itu lagi keluar karakter malaikatnya. Bisa nyantuni anak-anak yatim, plong, lego, bahagia. Itu lagi keluar karakter malaikatnya. Bisa nolong orang, nikmat, bahagia, itu pas keluar karakter malaikatnya. Sedangkan setan itu hobinya, kepuasannya adalah mengganggu dan menyesatkan pihak lain. Kadang-kadang karakter manusia, jangan heran kalau kadang-kadang orang itu ada yang suka menyesatkan, ada yang suka membingungkan. Maaf, itu lagi keluar unsur setannya. Kambing dan binatang ternak itu hobinya, kepuasannya adalah nurutin nafsu. Nafsu itu simbolnya dua, perut dan sedikit di bawah perut. Yang penting perut kenyang, bawah perut tegang dan terangsang. Binatang ternak, makanya binatang ternak itu kan mulai bangun tidur, melek sampai tidur lagi, pokoknya cuma rabenan, panganan, rabenan, panganan, rabenan, panganan, rabenan, panganan. Uripe binatang ternak hanya mikir perut sama sedikit di bawah perut. Sekali lagi, yang penting perut kenyang, bawah perut tegang. Itu binatang ternak. Rabenan panganan, rabenan panganan. Kadang-kadang karakter ini juga muncul pada manusia. Sedangkan binatang buas, simbolnya anjing tadi, itu hobinya, kepuasannya kalau bisa melukai dan menyerang pihak lain. Ini kadang-kadang juga karakter ini muncul pada manusia. Maaf ya, ono wong kok, ya Allah ya Karim, sing dibangun sifatnya asu. Ada loh,
Jadi ada orang itu kalau suka mengganggu, menyerang, melukai pihak lain, oh asu, ndak salah, ndak salah, karena memang manusia itu juga mengandung unsur anjing. Ngapunten, saya kira ono wong sing dipikir kok mangan, dikei ngaji wis gak konsentrasi ini wis nanggone panganan iki. Biasanya dilokno apa? Oh wedhus. Enggak, ndak salah, karena memang manusia juga mengandung unsur binatang. Bapak Ibu, sekarang ada orang yang sukanya menggoda dan menyesatkan, itu lagi keluar unsur setannya. Biasanya dibilang dudu wong, setan. Memang lagi keluar unsur setannya. Sekarang kalau ada orang baik banget, suka menolong, suka membantu dengan siapapun baik, biasanya diomong, dia bukan manusia, dia adalah malaikat tak bersayap. Saking apike kau malaikat penolongku. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, puasa Ramadan ini, Bapak Ibu para jamaah, puasa Ramadan ini memanage kita agar kita mampu menundukkan karakter setan, agar kita bisa mengalahkan karakter binatang ternak, agar kita bisa membunuh karakter. Kemudian yang kita munculkan adalah karakter malaikat. Lah supaya kita benar sama Allah, kita dikasih SOP, standar operasional prosedural. Apa SOP-nya? Al-Quran. Al-Quran itu juklak, petunjuk pelaksanaan agar kehidupan kita sesuai dengan real undang-undang yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gini, ibarat kita menjalani kehidupan hubungan dengan Allah supaya kita selamat, mulia, bahagia dunia akhirat, kita dikasih buku pedoman, buku petunjuk sama Allah berupa Al-Quran. Ibarat orang berkendara, Al-Quran itu rambu-rambu lalu lintas. Orang berkendara kalau mau patuh dengan rambu-rambu lalu lintas, insya Allah aman, nyaman, selamat sampai tujuan. Betul? Betul. Hati-hati dan waspada, ini syubhat. Hati dan waspada, ini syubhat. Peringatan, kita harus peka. Nah, ini lampu hijau, jalan. Perintah halal, jalan. Sekarang banyak orang yang tidak tahu rambu-rambu, atau dia tahu rambu-rambu tapi nggak mau mematuhinya. Yang lampu merah malah diterjang, harusnya berhenti, dia malah kenceng jalannya. Yang lampu hijau harusnya jalan, dia malah berhenti, nggak mau jalan. Mbah gati-gatekno aku. Allahumma sholli ala Muhammad. Masih ada waktu 2 menit. Ya, tinggal bagaimana kita menuzulkan Al-Quran itu agar Al-Quran betul-betul nuzul, Al-Quran betul-betul bisa menjadi karakter dan kepribadian kita. Al-Quran itu betul-betul turun pada diri kita. Al-Quran betul-betul turun menjadi jiwa kita, sehingga kita menjadi manusia-manusia yang berjiwa Qurani. Amin Allahumma amin Allahumma. Oke, para jamaah rahimakumullah, dengan berpuasa karakter binatang itu akan tunduk. Karakter binatang ini akan bisa kita kendalikan, bahkan bila perlu kita bunuh. Contoh paling sederhana, yang membatalkan puasa secara syariat itu kan ya urusan perut sama sedikit bawah perut, betul? Itu kan yang dimiliki binatang. Bedanya kalau binatang nggak mampu ngempet, nggak mampu mengendalikan, lah kita manusia bisa mengendalikan. Yang membedakan kita dengan binatang itu kan ulu hati ke atas. Kalau ulu hati ke bawah, sama kita dengan
maaf, wedhus padha wae. Ulu hati ke bawah, manusia dengan binatang nggak ada bedanya. Manusia punya dada, punya perut, wedhus yang duwe weteng. Manusia punya udel, wedhus yang duwe udel. Manusia punya pantat, wedhus juga punya pantat. Manusia punya paha, wedhus juga punya paha. Manusia punya lutut, wedhus juga punya lutut. Manusia punya kaki, wedhus juga punya kaki. Tidak ada bedanya kalau ulu hati ke bawah. Yang membedakan adalah ulu hati ke atas, dada dan kepala. Di dada ada hati untuk berzikir, di kepala ada otak untuk berpikir. Maka saya sering sampaikan, dada ke atas ini adalah tuntunan, sedangkan dada ke bawah ini tuntutan. Maka tugas kita menempatkan yang atas sebagai atasan, memposisikan yang bawah tetap sebagai bawahan. Jangan dibalik. Dada ke atas ini atasan, tugasnya memimpin bawahan agar tuntutannya bisa tersalurkan dengan baik dan benar. Karena bawahan itu kerjanya cuma nuntut, maka atasan punya tugas untuk menuntun. Sebagai Kapolres, Wakapolres, bagaimana menuntun anggotanya agar mempunyai kedisiplinan. Insya Allah kalau Kapolresnya disiplin, Wakapolresnya disiplin, secara otomatis anak buahnya juga disiplin. Lah kalau Kapolres Wakanya disiplin, anak buah nggak disiplin, sikat aja. Mapolres Bojonegoro ini terkenal mulai dulu disiplin, komprehensif, sehingga alhamdulillah Bojonegoro termasuk bagus prestasinya di Indonesia ini. Tepuk tangan untuk Mapolres Bojonegoro. Beberapa kali penghargaan selama beliau menjabat sebagai Kapolres, saya mengikuti Pak, saya mengikuti karena beliau juga memfollow IG saya. Kan Polres ini memfollow IG saya, sehingga saya tahu kegiatan-kegiatan di Polres Bojonegoro. Saya pantau Pak, nanti kalau ada yang nggak bener langsung saya tegur. Alhamdulillah ini udah berbuka puasa, jadi dengan sangat terpaksa keterangan kita sampai di sini. Sekali lagi terakhir, ini nanti targetnya mudah-mudahan semuanya mendapatkan Lailatul Qadar seperti kata MC tadi. Sederhana kalau pengen dapat Lailatul Qadar, selama Ramadan kita puasa, kemudian malamnya jamaah Isya, sholat taraweh kita ikut, insya Allah kita pasti dapat bagian Lailatul Qadar. Kalaupun terpaksa tugas misalnya nggak bisa ikut tarawih, niatkan itu sebagai pengabdian, niatkan itu sebagai ibadah. Insya Allah kalau malam-malam Ramadan kita isi dengan kebaikan, kita adalah orang-orang yang mendapat bagian dari Lailatul Qadar. Dan puncaknya nanti kita mendapatkan piala akbar Idul Fitri, artinya kembali fitrah. Apa itu? Menjadi manusia yang manusiawi, bukan manusia yang hayawani, bukan manusia yang menonjol karakter binatang ternaknya, bukan manusia yang menonjol karakter binatang buasnya. Mudah-mudahan di bawah kepemimpinan beliau, Pak Kapolres, Pak Wakapolres bersama seluruh anggota Mapolres Bojonegoro ini, wilayah hukum Polres Bojonegoro betul-betul bisa aman, kondusif, terutama selama Lebaran, pasca dan sesudah. Wilayah hukum Polres Bojonegoro selalu diberikan keselamatan, keamanan, diberikan terkendali, kondusif. Kemudian kita doakan juga secara pribadi beliau Pak Kapolres mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat wa'afiyah fi ta'atillah, diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah dan barokah, putra-putri beliau solih solihah. Kemudian cita-cita dan karir beliau mudah-mudahan ke depan makin sukses, makin barokah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah yang kita jalani di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sisa-sisa hari-hari di bulan Ramadan ini bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya, sehingga Ramadan tahun ini adalah Ramadan terbaik dalam kehidupan kita. Dan mudah-mudahan ini bukan Ramadan terakhir, mudah-mudahan kita masih dipertemukan kembali dengan Ramadan-Ramadan berikutnya.